Luar biasa, luar biasa. Apa kabar saudara? Luar biasa, tapi luar biasanya masih belum kedengeran. Apa kabar saudara? Luar biasa. Oke, baik. Jadilah seperti Daniel yang pegang, ada yang bisa lagu itu? Kebenaran meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Loh, banyak yang gak bisa. Kalau angkatan saya ABG ya, aku baru gocap ya. Ya, saudara itu waktu kecil kita diajarkan lagunya seperti itu. Nah saya percaya kalau yang sekarang mungkin lagunya beda. Daniel di kandang singa pom pom pom. Itu anak-anak sekolah minggu. Pak Geri mau ngajar atau mau cerita atau mau jadi guru sekolah minggu. Kita semua anak-anak di dalam Tuhan. Amin, setuju. Tema yang luar biasa yang kita terima dari Bapak Gembala selama 1 tahun. The Year of New Heights. Ya, tahun puncak-puncak ketinggian yang baru. Tahun ketinggian-ketinggian yang baru. Siapa mau naik tempat yang lebih tinggi? Haleluya. Saudara pernah nonton film Point Break? Waduh. Keren saudara, nontonnya aja kalau naik ke sananya nggak berani saya. Naik puncak gunung salju dan kemudian surfing pakai windboard itu ya, surfboard itu. Dan mereka turun seperti itu. Kemudian ke gelombang-gelombang yang tinggi. Luar biasa tapi mengerikan buat saya. Nah setiap puncak akan punya tempat-tempat yang mengerikan. Kalau tadi Bapak Gembala berkata bahwa di dalam lembah itu tidak enak, memang benar. Saudara, tahun ini, bulan ini kita berbicara mengenai the strength in the valleys. Kekuatan di dalam lembah-lembah. Nah saudara, saya gak perlu memperkenalkan diri ya. Nama saya sudah ditulis tadi ya, sudah ya, Gary ya. Saya dipercaya untuk bersama-sama dengan Pak Yohanes Sanakata dan teman-teman semua di sini untuk kita mengembalakan di satelit-satelit yang ada. Oke, nah saudara, sampai di mana tadi? Nah di dalam lembah itu pengap, di dalam lembah itu sumuk, di dalam lembah itu humid, di dalam lembah itu gelap. Benar, sesuatu yang tidak enak. Tetapi ingat bahwa kita cuman lewat, katakan lewat. Ikutin gerakan saya, lewat. Bukan bablas angin ini, enggak, lewat. Nah ya, saudara kalau kita lewat, kita enggak tinggal di sana. Beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, ketika kita mengadakan acara Genta NKRI. Ada yang tahu? Ada yang ikut? Ada ya, beberapa teman-teman pendoa di sini ikut Genta NKRI, gerakan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saudara, saya tiba-tiba ditelepon oleh seseorang karena lagi acara besar di depan itu, saya nggak dengar. Saya bilang sama bapak ini, Bapak tolong saya nggak bisa dengar, silakan di SMS aja, di WA. Saya bilang di WA, saya nanti Dan ketika saya baca WA-nya, waduh mengerikan saudara. Saya dibilang dokter kurang ajar, dokter mengganggu istri saya. Nah, kapan saya mengganggu? Ya, saya nggak kenal siapa istrinya. Saya tanya, saya kemudian coba telepon, maki-makian, nggak bisa dengar. Kemudian saya bilang, yaudah nanti kita ketemu deh. Nah, nanti kita ketemu. Terus saya ngomong sama istri saya dan kita janjian malam itu. Dan istri saya tanya, Bapak pernah nggak bawa anak Bapak periksa ke suami saya? Ngomongnya seperti itu. Dia sedikit kaget ketika dia mendengar telepon itu dari istri saya. Istri saya juga mau konfirmasi, bener nggak ini orang ngomongnya? Bener nggak yang namanya Gary itu orang yang sebenar-benarnya begitu ya. Kalau kita mau tahu kelakuan kita, tanyalah kepada istri kita. Nah itu dia. Oke, kalau mau tahu kehidupan saya, tanyalah kepada pembantu dan anak-anak saya. Nah itu nggak akan bohong ya. Ada tetangga saya di sini juga, Pak Benhard. Oke, saudara, akhirnya jam 6:30 kita janjian. Kita janjian di The Orange untuk ketemu. Kita udah jalan menuju karena saya mau praktek juga jam 7 malam itu. Tiba-tiba istrinya telepon. Pak dokter minta maaf. Salah orang Pak suami saya. Aduh ini saya bilang ini Tuhan terima kasih. Ternyata memang tidak seperti itu kelakuan saya kan ya memang benar ya saudara. Oke,
Tetapi ada satu hal yang tadi Bapak Gembala katakan. Ketika kita melewati lembah, di dalam tempat yang gelap, siap-siap tunggu promosi dari Tuhan. Selesai itu, saya dapat surat, Pak Dokter tolong untuk pimpin KKR di Surabaya. Kaget saudara sekalian, kaget. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. 5 tahun, 7 tahun yang lalu, rupanya ini pernah menjadi kasus buat saya. Seorang gembala rock ministry di tempat ini, istrinya telepon saya. Ger, bener gak kamu? Bagus ini ya. Jadi kalau ada sesuatu mengenai kita, tanyalah kepada yang bersangkutan, gak usah diomongin di belakang. Ini bagus. Ger, bener gak kamu? Seperti ini dengan perawat rumah sakit Kasih Ibu. Hah kak, dapat informasi dari mana kak? Itu kira-kira 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Dapat informasi dari ini. Oke, kalau gitu kita ketemu dengan orangnya. Orangnya nggak mau ketemu kak. Ya sudah, kalau nggak mau ketemu ya saya nggak melakukan seperti itu. Saya serahkan lagi ke istri saya. Ini loh, kakak ini bilang begini ya. Saya panggil nggak usah sebut namanya. Kakak ini bilang seperti ini. Terus, Pak istri saya, Gary itu begini. Nah sudah, selesai. Saya lapor ke Bapak Gembala. Saya lapor ke Pak Arifin dan kemudian Pak Arifin tanya, bagaimana kamu? Saya nggak melakukan Pak. Hahaha. Siap-siap terima tai kuda. Begitu. Apa tuh terima tai kuda? Terima yang nggak enak, terima yang memuakkan, terima yang tidak bagus. Terus Bapak Gembala bilang, siap-siap terima kudanya. Saudara, ketika kita sedang berada di dalam lembah, kita sedang berada di dalam tempat yang tidak enak, siap-siap terima promosi dari Tuhan. Siapa yang mau? Amin. Nah, sama seperti anak panah. Sebelum anak panah dilepas, bagaimana caranya? Dia harus ditarik ke belakang. Mungkin saudara sedang disimpan hari ini di dalam tabung panah. Aku punya pelayanan, aku bisa ini, aku bisa itu. Tapi kok aku nggak dipakai ya? Jangan khawatir, ada waktunya buat saudara untuk dilepaskan. Yang penting saudara mau setia. Amin. Ketika saudara melihat, kok saya sepertinya ditarik. Kemarin 2 minggu yang lalu, minggu lalu saya berbicara di satu GBI di tempat ini di Kuta. Papanya masuk penjara 2 tahun. Ternyata di situ dia sedang dipersiapkan. Tadinya cuman sekitar 4 rayon dari gereja Bethel Pak Niko. Sekarang menjadi 10 rayon, saudara. Diperbesar oleh Tuhan kapasitasnya. Itulah kehidupan saudara dan saya. Siap menerima pelipat gandaan, setiap menerima percepatan dari Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Nah, strength in the valley. Kekuatan di dalam lembah-lembah. Kekuatan di dalam kesesakan. Saudara lihat seperti ini, bahwa saudara tahu ada gambar yang salah. Saudara bisa lihat enggak ini gambarnya? Apa yang salah ini? Danielnya rambutnya rupanya dicat ini saudara, kayak saya ini. Ya disemir. Daniel kira-kira mungkin umurnya sudah lebih sekitar 50-an dan harusnya sudah rambutnya putih semua. Karena dia melewati 3 pemerintahan dan 3 pemerintahan itu adalah pemerintahan Nebukadnezar, pemerintahan Belshazzar dan pemerintahan Darius. Nah inilah kehidupan Daniel. Kita belajar tentang satu kehidupan yaitu Daniel. Daniel di masa itu diangkat menjadi pemimpin dari 120 orang pemimpin. Kita semua ini pemimpin, tetapi kita punya pemimpin di atas kita. Tundukkan hidup kita di bawah kepemimpinan yang ada. Submission itu membawa mission dalam kehidupan saudara. Ketika kita tunduk di dalam perintah, kita sedang melakukan misinya Allah. Saudara, perintah dalam bentuk apapun di dalam pekerjaan rumah tangga, di dalam pekerjaan kantor, kita tunduk kepada otoritas pemimpin kita, sesungguhnya kita sedang melakukan misinya Allah. Jadi submission membawa mission untuk kerajaan sorga dipermuliakan. Nah Daniel berada di dalam otoritas pemerintahan daripada Raja Darius. Daniel mempunyai arti Allah adalah hakimku. Ya, satu hal saudara kita lihat kondisi Daniel ini banyak dianalogikan dengan kondisi Pak Ahok hari-hari ini. Nah, kita belajar dari kehidupan Daniel ini. Apa yang Daniel terima? Daniel yang masih muda, dia ditawan
oleh Raja Babylon, yaitu Nebukadnezar. Dan semua ini dia harus mengalami. Dan yang tidak nyaman lagi, kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, saudara tidak akan pernah menemukan siapa nama istrinya. Siapa nama istri Daniel? Bu Daniel? Tidak disebut saudara. Siapa nama anak-anaknya? Sadrak, Mesak, Abednego, ada namanya? Ada nama istri, nama anak-anaknya? Tidak ada. Kenapa? Daniel, dia ditaruh di bawah orang-orang Kasdim. Apakah Kasdim? Bahasa Inggrisnya Enuk. Enuk adalah orang-orang yang dikebiri. Saudara, Daniel adalah orang-orang kebiri. Yang dipotong, yang diambil hormon kelaki-lakiannya. Tidak punya interest lagi. Nah saudara, Daniel tidak memberontak. Ya jelas Daniel kalau memberontak akan habislah dia. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel memberikan dirinya untuk belajar. Daniel masuk ke dalam gua singa bukan karena perbuatan salahnya. Daniel masuk ke dalam gua singa karena ada orang-orang yang tidak suka. Mungkin pernah saudara dan saya alami. Ada orang-orang yang tidak suka. Tahun 2003 ketika saya masuk ke Bali. Ada beberapa orang yang tidak suka. Dia berkata tidak boleh kamu praktek di tempat ini. Permasalahanmu dengan NTT kamu harus selesaikan. Artinya surat menyurat saya bukan masalah yang negatif. Surat menyurat saya. Harus dibereskan, harus nanti kembali ke Jakarta dan sebagainya. Saya tidak boleh praktek di tempat ini. Beberapa sumur-sumur saya ditutup. Di saat-saat seperti itu kita berada di dalam lembah. Masih ingat saya di Jalan Nangka hanya berdasarkan hanya di tempat garasi mobil saya terima pasien. Saya nggak tahu apakah pernah ke rumah yang di Jalan Nangka untuk saya periksa anak-anak waktu itu. Lupa ya juga ya. Nah apa yang terjadi? Walaupun di dalam lembah Daniel tidak pernah memberontak. Dia memberikan diri sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia. Nah singkat cerita Daniel dimasukkan ke dalam kandang singa. Kita baca di tempat ini. Bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat dirubah. Mereka tahu bahwa Daniel nggak punya kesalahan. Mereka mencari-cari kesalahan daripada Daniel. Bagaimana caranya mencari-cari kesalahan? Cuman satu, doanya kepada Tuhan. Dan mereka bersepakat membuat satu pernyataan bahwa semua rakyat Media Persia harus berdoa, harus menyembah, harus meminta kepada sang raja. Yaitu kepada Raja Darius. Ketika Daniel mendengar itu, apa yang dilakukan? Saudara nanti baca kitab Daniel pasal 6. Ketika Daniel mendengar itu, maka Daniel pulang ke rumah dan dia naik ke atas loteng di rumahnya. Kepada tingkap jendela di kamarnya dan dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Berapa kali dilakukan itu? 3 kali dalam sehari Daniel berdoa. Raja Darius sangat tahu Daniel tidak pernah berbuat salah. Dia berusaha untuk melindungi Daniel daripada ditaruh di dalam gua singa. Apa yang dilakukan oleh rakyat, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang 120 orang lainnya. Mereka membuat satu pernyataan. Bergegaslah orang-orang itu menghadap kepada raja. Ketahuilah apa yang sudah diputuskan tidak bisa dirubah. Maka Raja Darius bersedih hati. Raja Darius kemudian berkata, maka dia masukkan Daniel. Diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya melepaskan engkau. Pertanyaannya sekarang, siapakah Allah yang saudara sembah? Halo, siapakah Allah yang saudara sembah? Yakin? Yesus? Enggak gitu. Siapakah yang Allah sembah? Yakin? Kalau Yesus enggak gitu. Yesus
Nah itu, Yesus. Nah gitu. Siapakah yang Allah yang saudara sembah? Keyakinan saudara, kepercayaan saudara akan menentukan kehidupan saudara. Amin. Ketika saudara percaya, saya baru pulang dari perjalanan misi di Minahasa. Ada satu kampung namanya Kampung Kapet Kanaan. Ada 800 sekitar 50-60 kakak di sana. 800 orang dan lebih sekitar 80 kakak di sana. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari waktu kerusuhan Halmahera Ambon tahun 2000. Ada 600 orang yang menjadi martir. Saudara mengerti martir? Mereka lepas kepala mereka mati karena tidak mau melepaskan Yesus Tuhan. Nah yang sisa mereka terpaksa mengucapkan 2 kalimat itu, tetapi hati mereka tetap kepada Yesus dan mereka ditebus antara 3 sampai 8 juta rupiah per orang. Ada 800 orang dikeluarkan dari Halmahera dan ditampung di Kampung Kapet Kanaan di Desa Kolongan di Kabupaten Minahasa. Yang dari Minahasa tentunya tahu daerah ini di sepanjang pantai dan itu di daerah di atas puncak bukit, di daerah bukit yang kering dan gersang. Dan saya melayani di sana. Saudara, ada harga yang harus dibayar untuk kepercayaan saudara. Tapi ketika saudara memegang kepercayaan saudara, saudara yakin dengan kepercayaan saudara, saudara enggak akan pernah bisa digoyangkan walaupun itu nyawa harganya. Satu pendeta dia berkata, pendeta Patiasina almarhum, dia berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Dan memang harus dipenggal. Saudara, oke, itu cerita lain. Apa yang terjadi? Raja Darius bertanya kepada Daniel, kiranya Allah yang kamu sembah, dialah yang melepaskan kamu. Hari itu Darius berpuasa. Siapakah Darius? Dia adalah Raja Babel. Babel adalah kerajaan yang menyembah dewa Bel. Dia percaya kepada Yahweh? Tidak. Tetapi hari itu Darius berpuasa. Tidak menyantap makanan yang enak-enak. Tidak dilayani, tidak mendatangkan penghibur-penghibur. Dia berpuasa. Pagi-pagi benar. Pada ayat yang berikutnya, dia menjenguk Daniel. Dan dia berkata, Daniel, Daniel, hamba Allah yang diurapi. Apakah keadaanmu baik-baik? Maka Daniel menjawab dari dalam gua. Tuanku Raja, Allahku tahu aku tidak berbuat dosa kepada Allahku. Dan aku tidak berbuat dosa kepada Tuanku. Allahku telah mengirimkan malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Maka Darius membuat satu perintah. Darius membuat satu perintah. Perintahnya apa? Ada yang tahu? Seluruh rakyat Media dan Persia harus menyembah Allahnya Daniel. Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan, Allah yang menjawab setiap doa. Saudara, kalau kita punya keyakinan ini, jabatan, keuangan, kedudukan, apalagi pasangan hidup, saudara nggak perlu takut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, nah seterusnya saya nggak perlu sebut. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan. Sebut juga akhirnya. Supaya saudara mengerti bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Daniel dipelihara oleh Tuhan. Daniel mendapatkan kelepasan. Daniel mendapatkan pemulihan. Apa yang terjadi dengan musuh-musuh daripada Daniel? Maka Raja Darius memerintahkan orang-orang itu untuk ditangkap. Kalau sekarang ditangkap KPK pakai baju oranye masih bisa senyum. Tapi waktu itu ditangkap bukan cuma dia. Tapi istri dan anak-anaknya dibuang ke dalam kandang singa. Apa yang terjadi? Sebelum sampai ke dasar goa, mereka sudah diremukkan oleh singa-singa itu. Betapa laparnya. Kalau cuma seorang Daniel, maka Daniel pasti habis. Tapi karena kuasa Tuhan. Nah hal yang sama, mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami tekanan. Saudara sedang mengalami hujatan. Ketahui. Kepada siapa Allah yang kamu sembah. Kiranya Allah yang kamu sembah dengan tekun. Sudahkah kita menyembah dia dengan tekun? Atau hanya karena kita butuh sesuatu?
Dialah yang kiranya melepaskan engkau. Nah sekarang permasalahannya, kenapa Daniel bisa kuat? Kenapa Daniel menerima kekuatan seperti ini? Itu enggak main-main. Dimulai dari dia sejak kecil. Yang pertama, Daniel adalah mengerti jati dirinya. Siapakah jati diri saudara dan saya? Kita lihat di dalam Daniel 1 ayat yang ketiga. Dia berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Seorang yang apa? Seorang muda yang tidak ada cacatnya, yang berperawakan baik, yang memahami pengertian berbagai hikmat, berpengetahuan, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap. Kabar baik buat kita semua. Setiap saudara, Anda punya potensi ilahi. Katakan potensi ilahi. Potensi kerajaan ada di dalam setiap Anda. Kalau saudara punya potensi, kembangkan potensi itu. Jangan biarkan. Daniel di dalam keadaan yang tidak nyaman, keadaan tidak enak. Di dalam sebagai orang buangan. Dia tetap belajar. Nebukadnezar memerintahkan selama 3 tahun. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus belajar untuk bahasa media Persia dan seluruh hikmat yang ada. Dan itu dilakukan oleh Daniel. Saudara, ada kalanya kita nggak mau belajar. Satu hamba Tuhan, teman kita juga, dia berkata seperti ini. Saudara masih ingat Pak Chandra Wibisono, WB ya? Dia berkata, kalau dulu dia tuh nggak suka belajar. Wah, sekolah di Sinlui cuman bawa satu buku, taruh di kanan di saku. Setelah itu ya saudara tahulah kalau anak Sinlui Surabaya itu berandal-berandal nakal-nakal tapi pinter-pinter. Ya. Nah Pak Chandra bilang, satu waktu gurunya bilang, orang yang tidak mau belajar berarti sesungguhnya dia siap-siap untuk mati. Saudara, kalau kita nggak mau belajar, siap-siaplah untuk mati. Sesungguhnya kematian sudah di depan mata kita. Daniel tidak mau seperti itu. Daniel walaupun sebagai orang buangan, dia belajar. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia mengetahui jati dirinya. Siapakah jati dirinya? Dia adalah anak raja, dia adalah orang bangsawan, tidak bercacat, orang muda yang bergairah, yang punya pengetahuan, yang punya kecakapan, yang punya pengertian. Setiap kita pasti punya kecakapan, punya pengertian, apapun itu. Pasien saya kemarin ibunya cerita, anak saya baru terima rapot dan di dalam rapotnya ada notes, ada catatan. Anak ibu terpaksa kami pindahkan, anak ibu ternyata banyak omongnya. Wah, saya langsung bilang sama orang tuanya, wah cocok jadi public relation ini ya. Ngomong terus sama teman sebangkunya, gurunya ngajar dia nggak mau tahu, dia ngobrol aja. Sampai akhirnya dipindahkan dengan catatan seperti itu. Saudara, apapun itu, saudara pasti punya potensi. Amin. Nah, potensi kita ada di sini. Kitab Keluaran pasal 19 berkata, bahwa kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Saudara tidak ditetapkan untuk jadi orang Kristen loh. Tidak ada di dalam ayat-ayat Alkitab. Maka pergilah Yesus berkata, kamu akan menjadi muridku beragama Kristen. Ada? Tidak ada. Artinya saudara dan saya tidak perlu jadi agama Kristen. Nah loh kalau gitu nggak usah ke gereja. Ya ini kita nanti akan belajar satu waktu tentang hal ini. Saudara, agama Kristen cuma sebagai perlindungan di dalam dunia ini. Tetapi saudara dan saya punya satu nilai kekekalan, nilai kerajaan, yaitu apa? Sebagai bangsa yang terpilih. Sebagai bangsa yang kudus, umat kesayangan Allah sendiri. Sebagai bangsa yang mempunyai kerajaan. Dan sebagai imam di hadapan Tuhan. Itulah setiap saudara. Dan kemarin istri saya habis pertemuan MWM dan Pak Franky Utana menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu tidak berbicara mengenai pria saja. Termasuk juga wanita. Kalau suamimu tidak bisa sebagai imam, sebagai raja, maka para wanita
engkau bisa sebagai imam dan sebagai raja. Di dalam ayat yang lain kitab Petrus disebutkan bahwa kalau suamimu berdosa, suamimu tidak benar, tetapi seorang istri berdoa buat suami, maka suami itu dibenarkan. Bersyukurlah kita punya wanita yang luar biasa di dalam rock ministry ini. Haleluya. Nah saudara, jati diri ini Daniel ketahui. Bagaimana dengan saudara dan saya? Siapakah saudara dan saya? Siapakah kita? Rasul Petrus menyebutkan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang sudah memanggil kita semua keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jati diri ini penting. Kalau kita tahu jati diri kita sebagai anak raja, mau gak kita minta-minta? Gak mau. Jati diri kita sebagai anak raja, mau gak kita berbuat hal-hal yang kasar, yang tidak baik? Pasti tidak. Karena kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Nah hari ini jati diri kita Tuhan berikan buat kita. Siapakah kita? Identitas kita atau jati diri kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita ngegosip? Bukan. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang memancarkan terang Tuhan. Dan contoh yang saat ini sedang didisplay di Indonesia adalah kehidupan daripada Ahok. Saudara bisa lihat walaupun di dalam penjara, dia bisa menjadi berkat. Dan tadi pagi saya masih membaca, atau kemarin saya masih membaca dalam media sosial yang ada. Beberapa karyawan Ahok merasakan kehilangan. Saya merasakan kehilangan Pak Ahok. Pak Ahok itu orangnya tegas, orangnya on time, orangnya disiplin, orangnya pinter, orangnya berhikmat. Orang-orang bisa merasakan perbedaannya. Nah hari ini ketika saudara mengetahui jati diri kita, jangan sombong dulu. Jangan sombong. Semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku, Tuhan yang memilih saudara dan saya. Kita bisa ada seperti ini karena pilihan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita. Untuk apa? Jadi orang Kristen? Tidak cukup sampai di situ. Kita harus fruitful. Katakan fruitful. Menghasilkan buah. Dan buah kamu itu tinggal tetap. Ayat yang kuning di bawahnya seringkali kita tuliskan, kita bacakan. Supaya kamu minta apa saja, kamu bisa mendapatkannya. Oh, saya mau minta Lamborghini, tapi gak kerja. Bisa? Bisa saudara. Kemarin doa pagi, seorang teman berkata, itu loh di depan situ ada restoran punyanya janda, sudah tua. Nah kalau kamu mau kawin sama dia bisa dapat Lamborghini. Ada yang mau kawin sama janda 80 tahun, nah dapat duitnya, dapat Lamborghini-nya. Guyon saudara ya, oke. Tapi jati diri saudara akan menentukan siapa diri saudara. Akan menentukan tindakan, perkataan, perbuatan. Akan menentukan cara kita berpikir. Amin. Nah yang berikutnya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui jati diri. Yang kedua kita berketetapan. Pak Yohanes kenapa sih waktunya pendek banget? Berketetapan. Apakah berketetapan itu? Menetapkan diri. Memberikan satu komitmen di dalam kehidupan kita. Apakah itu? Daniel tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan raja. Saudara, banyak hamba Tuhan yang jatuh sakit. Ibu Elizabeth Subrata pada waktu seminar seringkali berkata ketika hamba-hamba Tuhan melihat tidak boleh makan babi, tidak boleh makan ini. Lalu saya sudah enggak, maaf ini ya, pikirin yang najis, sudah enggak judi, sudah enggak macam-macam ya, yang duniawi. Masa sama makanan saja saya dilarang-larang? Bukankah Tuhan juga menciptakan? Ini ada loh yang pendeta yang ngomong seperti ini. Ya, bukankah makanan diciptakan, binatang-binatang diciptakan oleh Tuhan? Tapi ketahui, Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Hal yang sama dengan kehidupan kita hari ini. Kita mungkin bisa punya segala sesuatu, punya pekerjaan, punya relasi, punya keluarga dan sebagainya. Ketetapan saudara akan menentukan masa depan anak-anak saudara. Amin. Kenapa Daniel harus menjadi orang-orang kasdim, orang-orang yang dikebiri?
Memang tidak ada ditulis bahwa Daniel dikebiri. Tetapi dia dibawa di dalam pemerintahan media. Dibawa orang-orang Kasdim. Dan memang tidak disebutkan anak-anak daripada Daniel. Nah saudara, kenapa? Karena ada seorang leluhur namanya Hizkia. Dia tidak bisa berketetapan. Ketika Raja Babel datang kepada kerajaan Israel. Dan kemudian dia memperlihatkan semua perbendaharaan kerajaannya. Bahkan di dalam bait Allah. Maka teguran dari Nabi Yesaya. Apa yang sudah kamu perlihatkan itu akan diangkut oleh Raja Babel. Apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia? Dia berkata, yang penting ada damai sejahtera dalam hidupku. Hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita menentukan masa depan kita dan keturunan kita. Apa yang saudara pikirkan itu akan menjadi apa yang saudara katakan. Apa yang kita katakan, saudara katakan, itu yang akan menjadi perbuatan kita. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan-kebiasaan kita akan menentukan karakter kita. Karakter kita akan menentukan destiny kita. Karena itu mari mulai dari sekarang. Pikiran-pikiran kita dikomitmenkan, berketetapan. Pikirkanlah perkara-perkara yang atas. Kalau gitu gak usah kerja dong. Di dalam pekerjaan engkau sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara yang baik, yang sedap didengar, yang manis, yang indah. Pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita pikirkan maka kita akan keluar dalam perkataan. Di dalam dunia kedokteran saat ini diketahui bahwa ada PFC, prefrontal cortex. Prefrontal cortex berada di depan. Dan itu membedakan dengan hewan. Prefrontal cortex dia bisa menyerap, dia bisa menentukan sikap, dia bisa membuat komunikasi. Ketika kita melihat yang bisa merusak daripada prefrontal cortex ini adalah narkoba. Narkoba, obat bius akan membuat ini menjadi tumpul. Dan saudara sudah tahu bagaimana orang-orang yang terikat dengan narkoba. Tetapi ada satu lagi namanya narkolema. Narkoba lewat mata. Apakah itu? Pornografi. Pornografi begitu satu kali lihat, 2 kali ketagihan, 3 kali 10 menit, 4 kali 1 jam. 1 jam tidak cukup, dia akan cari yang lebih, yang lebih, yang lebih, yang lebih. Karena prefrontal cortex mengeluarkan dopamin untuk kesukaan. Dan akan membuat setelah dia tidak cukup memuaskan diri dengan yang dilihat, maka dia akan melakukan. Hati-hati saudara, hari ini kita belajar Daniel berketetapan diri. Waktu saya tinggal sedikit. Nah, apa yang dilakukan dengan kata ketetapan ini? Ketetapan adalah komitmen. Ini juga dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan satu komitmen. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa. Tetapi buat semua mereka orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, Yesus yang adalah 100% Tuhan, dia mengambil satu komitmen. Komitmennya adalah menguduskan dirinya. 100% Tuhan, 100% Allah. Kudus, pasti kudus. Tapi sebagai kemanusiaannya, dia mengambil sikap, komitmen untuk menguduskan diri. Saudara, kehidupan ini kita diberi tanggung jawab. Sebagai suami, kita menguduskan diri kita. Bukan cuma kita untuk naik surga, masuk surga. Handoko menyebutkan satu hal yang bagus. Jonathan Patiasina menyebutkan satu hal yang bagus. Destiny kita is not heaven. Destiny kita adalah to be like Christ. To be like Christ, kita menjadi seperti Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita. Sesungguhnya surga itu sudah menjadi bagian saudara dan saya. Amin. 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 Saudara setuju itu? Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. To be like Christ. Nah saudara, Yesus 100% manusia. Dia menguduskan dirinya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya juga kudus. Dibenarkan di dalam kekudusan.
Hari ini mungkin kita pernah hal-hal yang najis, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Hari ini ambil keputusan. Ketahui bahwa jati diri saudara dan saya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ketika saudara komitmen, saudara sedang melakukan firman Tuhan. Nah yang ketiga, Daniel masuk di dalam doa, pujian dan penyembahan. Ketika dia mendengar bahwa Darius sudah membuat satu keputusan, maka Daniel tidak kemudian protes. Daniel kemudian tidak menggalang massa. Daniel kemudian tidak mengatakan 1 juta akan menjemput saya di bandara. Tidak. Dia naik, masuk ke rumahnya dan dia berdoa. Dia memuji Tuhan. Saudara perhatikan ini. Ayat yang saya kasih highlight. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Apa yang dipikirkan itu yang diperkatakan. Apa yang diperkatakan itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter. Karakter itu menjadi tujuan hidup kita. Saudara, Daniel tahu tujuan hidupnya. To be like Christ. Belum ada Kristus waktu itu. Tapi menyenangkan hati Tuhan. Menjadi bangsa yang kudus. Menjadi kerajaan imam. Kesukaan bagi Allah kita. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang biasa dilakukan. Saya undang imam pemuji. Seperti yang biasa dilakukan. Daniel masuk ke dalam kamar. Berdoa. Daniel masuk memuji Tuhan. Saudara, ini gak main-main. Mari para imam pemuji. Ini gak main-main. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-25. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka hidup kita dibenarkan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita berkatakan ayat ini. 1, 2, 3. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sekali lagi kita katakan 1, 2, 3. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, bukan cuma ngomong firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Kita akan menjadi benar. Benar bukan karena kebenaran kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Benar karena kita dibenarkan oleh Allah kita. Benar karena kita berada di dalam Dia. Benar karena kita mencerminkan pribadi Yesus. Amin. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Pejamkan mata saudara, masing-masing dengan pribadi Tuhan. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum mengetahui jati diri saudara. Hari ini, ketika aku percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Adakah di antara saudara yang belum yakin akan hal itu? Kalau ada di antara saudara yang belum yakin, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Baik, 1 orang gak apa-apa, 2 orang, puji Tuhan.
Bapak, hamba berdoa 3 orang, hamba berdoa masing-masing dengan pribadi Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini kami menerima jati diri, yaitu pribadi sebagai putra-putri kerajaan Allah. Kami menerima Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mempercayai Engkau berikan kepada kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kami menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Meteraikan yaitu Bapa, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang sudah memilih kami. Turunkan tangan saudara. Yang kedua, mungkin ada di antara saudara yang belum berkomitmen dengan kekudusan. Hari ini, mungkin perkataan kita, perkataan-perkataan yang najis. Mungkin perbuatan kita, TTM, teman tapi mesra. Hari ini, ambil kekudusan, ambil komitmen, ambil ketetapan. Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah Tuhan, Dia 100% Tuhan. Dia mengambil komitmennya untuk hidup kudus. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Kalau ada di antara saudara yang belum berkomitmen, yang belum berketetapan, pejamkan mata saudara semua, masing-masing dengan pribadi Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Bapak terima kasih untuk respon yang benar. Pejamkan mata saudara semua. Terima kasih Bapak yang kau melihat tangan yang terangkat, tangan yang ditaruh dalam dada mereka. Bapak, kami tahu kami lemah, tapi kami tahu satu perkara, bahwa ketika Engkau izinkan kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami punya kuasa untuk menolak kehidupan najis, untuk menolak kehidupan dosa, untuk menolak kehidupan dunia ini. Dan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau seperti Rasul Paulus katakan, oh kami mau berubah dengan pembaruan akal budi kami. Kami mau berubah Tuhan, supaya hidup kami berkenan. Mengerti kehendak Allah, hidup kami sempurna. Hamba berdoa Bapa, kekudusan-Mu memenuhi kami. Ketetapan yang kami buat hari ini dimeteraikan Tuhan, dan memampukan kami untuk kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Turunkan tangan saudara. Yang ketiga, jadilah penyembah seperti Daniel. Daniel menaikkan doa, pujian dan penyembahan. Siapa yang mau? Saya mau. Saya mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Siapa yang mau angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Kita semua mau. Bapak yang kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa, jadikan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yes. Untuk kami boleh melihat kuasa-Mu Tuhan dinyatakan. Sorga dinyatakan di dalam rumah tangga kami. Sorga dinyatakan di dalam pekerjaan kami. Sorga dinyatakan di dalam lingkungan kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan menutup kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengutus mereka ke tengah-tengah dunia. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Engkau memperlengkapi mereka Tuhan. Engkau sebagai gembala yang baik. Engkau menjaga mereka. Dan Engkau memberikan kepada mereka karakter ilahi. Di mana mereka tidak takut menghadapi serigala-serigala. Karena ada karakter singa. Karakter lion di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Yaitu pribadi-Mu sendiri. Bapa mau berdoa. Kami mengutus setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Menjangkau jiwa-jiwa. Dimanapun di 7 gunung yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kami menjadi Tuhan penguasa-penguasa gunung-gunung itu bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan sudah duduk dalam hadirat Tuhan.